Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Frijal Maulana Wibowo dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktikkan tugas 2 pada mata kuliah pemrograman desktop. Pada tugas 2 mata kuliah pemrograman desktop ini saya diminta untuk melakukan pengembangan program yang sudah dibuat pada tugas 1. Di sini pengembangan programnya itu dengan menambahkan manajemen menu aplikasi. Di sini akan saya bacakan. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran. Agar dapat menemukan menu baru, mengubah harga dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Di sini saya diminta untuk melakukan pengembangan dengan menambahkan manajemen menu. Yang inti dari manajemen menu ini adalah dengan menambahkan perintah untuk menambahkan menu pada daftar menunya, atau mengubah menunya ataupun menghapus menunya. Di sini ada beberapa syarat yang ditambahkan juga, yaitu mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Di sini berarti saya diperbolehkan melakukan struktur perulangan. Di sini diperjelas ya. Bergunakan struktur perulangan untuk menambahkan daftar menu, menginput pesanan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus. Saya lanjut langsung ke program yang setelah saya buat. Di sini sebelum saya menjelaskan program manajemen menu aplikasinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perubahan pada program tugas 1 saya. Ada perubahan sedikit, yaitu pertama itu pada metode menampilkan daftar menu. Sebelumnya pada metode menampilkan daftar menu itu saya melakukan pemanggilan sysout manual ya, satu-satu semuanya disebutin sesuai indeksnya. Sekarang itu digunakan struktur perulangan yang digunakan itu adalah struktur perulangan for each. Yang ini ya, for each. Dengan acuan yaitu kategori. Jadi selama kategorinya itu makanan, dengan mengabaikan huruf besar yang terdapat pada teks string makanan itu, maka akan terus ditampilkan nama dan harganya untuk bagian sini. Lanjut ke bagian minumannya dengan acuan kategori minuman. Lalu ada perubahan juga untuk bagian metode scanner input. Di sini sebelumnya dalam melakukan perulangan pada scanner input di sini, pemesanan makanan ini saya menggunakan swisscase. Lalu ada rekursinya juga, ada pemanggilannya. Di sini saya sekarang diubah ke for each lagi, perulangan for each. Kenapa? Karena di sini
Pertama, codingannya itu lebih dikit ya, cuman jadi 3 baris. Lalu di sini itu jika saya menggunakan for each itu akan lebih dinamis ya, karena ketika terjadi pengubahan pada daftar menu itu, proses scanner input ini akan tetap berjalan semestinya. Tapi ketika saya tidak menggunakan perulangan ini, maka jika masih menggunakan switch case di sini akan ada error karena tidak akan sesuai dengan data yang ada di switch case ini ketika terjadi perubahan pada daftar menu gitu ya, data-data daftar menu. Oke. Ini juga berlaku untuk bagian penyimpanan data pesanan dalam bentuk array-nya ya. Di sini sebelumnya saya menggunakan struktur pengkondisian if else if untuk penyimpanan data pesanannya. Nah, sekarang menggunakan struktur perulangan for loop yang biasa ya untuk melakukan penyimpanannya. Jadi agar lebih dinamis, karena kan kalau masih pakai struktur keputusan ini tidak akan menerima perubahan pada daftar menu. Ketika terjadi perubahan pada daftar menu, maka proses penyimpanannya juga akan berjalan tidak semestinya atau error. Oke, dilanjut dengan bagian sini. Untuk mencetak struk juga saya menggunakan for loop yang biasa ya. Di sini fungsinya juga sama, agar lebih dinamis, bisa menampilkan semua daftar menu yang sudah dirubah atau daftar menu yang baru ketika ada menu-menu baru yang ditambahkan, dan juga memperpendek baris codingan yang dibuat, karena sebelumnya itu sangat panjang, karena ibaratnya menuliskan semua indeks yang ada pada daftar menu. Oke. Segitu saja perubahan yang terjadi pada program aplikasi di tugas satunya. Nah, sekarang untuk tugas 2-nya itu ada penambahan manajemen aplikasi. Manajemen menu aplikasi. Oke. Di sini ada 4 metode yang dibuat baru yaitu menu pilih, lalu menampilkan 5 metode baru, yaitu menu pilih, terus menampilkan daftar menu pemilik, lalu menambahkan menu, mengubah menu, dan satu lagi yaitu menghapus menu. Oke, di sini metode awal yang akan terpanggil ketika program dijalankan itu adalah metode menu pilih. Oke, pada metode menu pilih ini saya mencantumkan scanner, melakukan pemanggilan scanner. Di sini itu perulangan yang digunakan itu adalah perulangan while, agar ketika saya selesai melakukan misalkan penambahan menu, maka program ini akan otomatis kembali ke akan otomatis menjalankan metode menu pilih ini lagi, akan terus seperti itu ya. Jadi setelah melakukan pengubahan atau penghapusan atau pemesanan, itu akan kembali ke menu awal. Nah, di sini tuh perulangannya itu akan menampilkan tampilan jika saya ingin melakukan penambahan menu, maka isi scanner yang diisinya itu harus angka 1. Nah, ketika angka 1 ini dijalankan, ketika angka 1 ini diisi pada input scanner, maka perintah yang dijalankan adalah yang ini ya, untuk menambahkan menu. Terus kalau yang kedua yang ini, ketiga
dan keempat juga yang ini. Nah, ketika ternyata bukan dari keempat angka ini yang dicantumkan, yang diinput ke dalam scannernya itu, maka programnya itu akan otomatis mati. Ya, scanner close. Programnya akan otomatis mati dan ya selesai. Lalu untuk yang pertama dilanjut ke sini. Nah, untuk daftar menu, menampilkan daftar menu pemilik itu saya membedakan dengan daftar menu, menampilkan daftar menu pelanggan. Ya, ini yang untuk pelanggan, dan yang ini untuk pemilik. Kenapa dibedakan? Karena untuk yang pemilik itu saya harus menampilkan ID dari nama makanannya, nama makanan atau minumannya. Di sini akan menampilkan ID-nya. Ya, di sini lagi dilakukan deklarasi ID. Lalu dilakukan increment isi dari ID-nya ya. Ini dengan cara ini akan isi dari ID ini akan sesuai dengan indeks yang ada pada indeks yang ada pada data array daftar menu. Lanjut, misalkan ya seperti itu, yang nanti metode menampilkan daftar menu pemilik ini akan dipanggil pada bagian sini. Ya, sebelum dilakukan penambahan akan ditampilkan, dan setelah melakukan penambahan juga akan ditampilkan. Terus sebelum terjadi pengubahan juga akan ditampilkan, setelah terjadi pengubahan juga akan ditampilkan, atau penghapusan juga ya. Nah, untuk yang pelanggan itu beda, menampilkan daftar menu yang pelanggan. Lanjut ke perintah yang berikutnya, yaitu menambahkan menu. Di sini pada metode menambahkan menu di sini yaitu fungsinya untuk manajemen menu aplikasi yang jika saya ingin melakukan penambahan menu pada data array. Nah, ya pada metode menambahkan menu ini, pertama-tama seperti biasa saya melakukan pemanggilan scanner, lalu permintaan untuk memberikan input berupa string yang isinya itu akan disimpan dalam variabel nama baru. Nah, di sini ada fungsi ini. Fungsi ini tuh gunanya untuk membuat apapun input kata apapun bentuk format input kata yang diinput dalam scanner itu akan diubah menjadi huruf besar di awal kata. Jadi misalkan saya menginput isi scannernya dengan huruf kecil semua, maka hasilnya itu akan menjadi huruf besar di awal kata semua. Atau misalkan kebalikannya, huruf besar semua, maka akan diubah menjadi hanya huruf besar di awal kata semua. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dilakukan perubahannya dengan satu kata per satu kata, lalu disatukan dengan diberikan tanda spasi, dimasukkan kembali ke variabel nama baru. Nah, lalu dilanjut ke permintaan menginput harganya. Ya, di sini pakai integer ya. Nah, ketika saya menginput bukan bentuk integer ya, programnya langsung error, langsung berhenti. Karena emang harus integer, kalau bukan integer nanti akan error. Integer harus angka.
karena bukan angka nanti akan error. Sebenarnya bisa dibuat jadi looping, cuman nanti lebih panjang lagi karena ada perubahan hampir seperti yang ini ya, yang ini ya akan nambah lagi ini, tapi karena di sini tidak perlu ya, karena emang nanti akan dicantumkan itu ya sesuai berbentuk angka. Lalu dilakukan pembersihan buffer scannernya agar ketika permintaan penginputan scanner baru untuk tipe data string, tipe variable string ini tidak akan terisi, tidak akan otomatis terisi dan akan kosong gitu ya. Jadi bisa diisi sama pengguna programnya. Lalu di sini juga ada pengkondisian. Kalau misalkan ternyata yang diinput itu bukan kata berupa makanan atau minuman, maka program akan dikembalikan ke menu awal. Jadi diperlukan untuk melakukan penginputan baru ya dari awal lagi. Nah, ketika ternyata sudah sesuai semua ya, ada namanya, ada harganya, dan ada kategorinya sesuai dengan antara makanan atau minuman, maka di sini akan terjadi pembuatan array baru. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan bagian ini, untuk bagian menambahkan menu ini, bentuk abstrak dari programnya itu dengan mengcopy, membuat array baru, yang nanti array barunya itu akan dijadikan isi untuk array lama. Nah, array lamanya itu di copy ke dalam array baru dengan ukuran array yang lebih besar. Data dari array lama itu dipindahkan ke array baru, di copy ke array baru, lalu dilakukan penambahan data array karena ukuran arraynya itu sudah lebih besar. Lalu si data arraynya itu dimasukkan kembali ke array lama. Jadi array lama itu memiliki data dari array baru. Nah, kenapa diperlukan proses seperti itu? Itu karena array yang saya gunakan itu adalah bentuk array yang tetap, itu tidak bisa diubah ukurannya tuh. Jadi diperlukan untuk menambahkan itu diperlukan pembuatan array baru seperti itu, seperti ini gitu ya, yang saya jelaskan tadi. Di sini saya melakukan pembuatan objek baru array. Ya, di sini juga. Nah, di sini ada fungsi dari array yang saya gunakan untuk memindahkan semua isi di array lama ke dalam array baru tanpa perlu melakukan perulangan. Tapi di sini saya membutuhkan untuk mengimport Java util array. Jadi itu yang array copy of itu salah satu fungsi yang terdapat pada import Java util array ini ya. Dengan kode ini saya dapat langsung memindahkan semua data yang ada pada array lama ke dalam array baru dan juga menambahkan panjang ukuran dari arraynya ya, ditambahkan 1. Lalu daftar array barunya itu ya isinya dari sini. Yang data yang kosongnya itu diisi dengan yang ini. Ini array baru masih 2 dimensi.
ya gitu. Lalu nah ini ditampilkan ya kalau misalkan apa yang namanya yang baru dari sini ditampilkan apa yang di itunya ya, seperti itu. Lalu nah ini dikembalikan datanya ke sini. Oke. Proses penyimpanan data array lama ke dalam array baru itu terjadi pada proses metode menu pilih di sini. Ya, ketika pemanggilan metode ini berhasil telah dilaksanakan, menampilkan nah ini pemanggilan proses ini berhasil telah dilaksanakan, ini akan otomatis disimpan ke dalam array daftar menu. Jadi hasil dari proses metode ini tuh akan disimpan langsung ke dalam sini. Lalu ditampilkan daftar menu yang barunya ya, yang sudah diubah ya, seperti itu. Lalu dilanjut dengan bagian yang mengubah menu. Oke. Nah, untuk yang mengubah menu masih sama ya, diawali dengan pemanggilan scanner, lalu dengan ini menambahkan yang ini. Diawali dengan pemanggilan scanner, lalu saya melakukan deklarasi dua variabel baru yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengubahan. Yang pertama itu variabel index di sini itu digunakan sebagai acuan menu mana yang akan diubah. Ya, di sini ada saya menggunakan perulangan do while. Jadi pada perulangan do while ini, perulangan ini akan terus terjadi selama pengkondisian yang terdapat pada while ini itu terpenuhi. Ketika ukuran isi dari indeks yang diisi pada scanner, kan ini di sini saya meminta untuk memberikan input pada scanner ya. Ketika isi dari indeks ini ternyata tidak lebih kecil dari 0 atau minus 1, minus 2 dan sebagainya, maka loop ini akan terus berjalan dan ini akan di print. Ataupun kalau misalkan lebih besar dari indeksnya itu lebih besar dari panjang daftar menu, panjang data daftar menunya, atau sama dengan ya lebih besar sama dengan panjang data daftar menunya, maka loop ini akan terus berjalan sampai sesuai dengan kondisi ini ya. Kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, ketika ternyata sudah sesuai, maka akan dilanjutkan dengan menambahkan nama barunya untuk menu yang diubah itu apa. Nah, di sini masih di sini perintah yang digunakan sama seperti yang ini ya. Untuk membuat nama barunya itu yang dimasukkan pada scanner itu akan menjadi huruf besar di awal kata. Lalu setelah selesai memasukkan harganya, kayak di sini harganya juga harus dalam bentuk angka. Kalau misalkan bukan dalam bentuk angka akan langsung error si program, akan langsung error. Nah, tapi ketika saya tidak ingin mengubah harganya, ya tinggal memasukkan -1. Kalau untuk yang nama itu tinggal nggak usah dimasukkan apa-apa, kalau dikosongin aja, karena program ini itu hanya akan berjalan ketika ada isinya. Tapi kalau nggak ada isinya, pada scannernya itu ya ini tidak akan berjalan. Nah, terus dilanjut setelah memberikan harga baru dilakukan pengkonfirmasian. Nah, oke. Pada proses pengkonfirmasian itu saya menampilkan dua kalimat ini ya,
jawab ya untuk eksekusi, jawab tidak untuk batal. Oke. Di sini isi dari input pada scanner itu akan disimpan dalam variabel konfirmasi ini yang sudah saya buat, yang nantinya akan dijadikan acuan dalam perulangan di sini. Nah, ketika ternyata isi dari konfirmasinya itu ya bukan dari ya atau tidak, iya dan tidak, itu proses perulangan ini akan terus terjadi sampai isinya itu berupa ya atau berupa tidak. Nah, terus ini kalau misalkan masih belum ya atau tidak, ini akan ditampilkannya input tidak valid, silakan jawab ya atau tidak. Nah, ketika ternyata inputnya sudah valid, misalkan saya iya, maka proses perubahannya itu dieksekusi di sini. Nah, ini kan kondisi jika nama barunya itu tidak kosong, maka proses ini akan berjalan, dan ketika harga barunya itu ternyata bukan -1, maka proses ini juga berjalan. Jadi kalau misalkan tidak ingin melakukan perubahan pada nama ataupun harga, ya tinggal kalau untuk nama dikosongkan untuk harga dimasukkan angka -1. Nah, ketika ternyata isi konfirmasinya tidak, ya yang berjalan adalah ini dan tidak terjadi perubahan pada daftar menu. Ya, lanjut ke bagian maaf Pak, saya jadi tiba-tiba pilek. Oke, saya lanjut ke bagian menghapus menu. Oke, pada proses menghapus menu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses penambahan menu, yaitu dengan membuat array baru yang nanti isi dari array barunya itu dimasukkan ke array lama. Tapi bedanya itu isi di array lamanya itu akan dimasukkan ke dalam array barunya itu tidak semuanya. Jadi hanya data array lama yang tidak dipilih oleh penginput. Jadi kalau inputnya misalkan memberikan menggunakan indeks 1 yang akan dihapus, memilih indeks 1 untuk dihapus, maka indeks-indeks lainnya itu akan dimasukkan ke dalam array barunya, yang nanti data array barunya itu akan dimasukkan kembali ke array lama. Seperti itu. Nah, di sini terjadi pemanggilan scanner lagi, pendeklarasian dua variabel yang akan dijadikan acuan dalam perulangan dan untuk proses pembuatan arraynya. Oke, di sini perulangan yang digunakan masih sama, do while untuk perulangan dalam menginput nomor ID yang akan dimasukkan. Kalau tidak sesuai, ya akan menampilkan ini dan perulangan terus berjalan. Lalu ketika ini sudah sesuai nomor ID-nya, maka dilakukan perulangan untuk konfirmasi, yang penjelasannya sama seperti sebelumnya ya, kalau seperti itu. Terus dan ketika kedua perulangan ini telah di bypass atau sudah sesuai, maka proses yang berjalan adalah yang ini. Nah, ketika ternyata konfirmasinya itu iya, maka akan dibentuk array baru dengan dilakukan pengurangan panjang ukuran arraynya -1. Beda dengan yang menambahkan array itu adalah +1 ya, jadi diperbesar kalau yang untuk menambah. Nah, kalau untuk yang menghapus itu si ukuran panjang data arraynya itu diperkecil. Lalu di sini saya menggunakan for loop untuk
menyalin data array lama ke dalam data array baru. Nah, seperti itu ya. Ya ini langsung dikembalikan datanya, dan kalau misalkan ternyata isinya konfirmasi itu tidak, ya tidak terjadi pemindahan, pembuatan array baru ataupun pemindahan data array lama ke data array baru, seperti itu. Oke, sudah semua metode yang saya buat saya jelaskan. Sekarang pengujiannya ya Pak, di save dulu, ada perubahan gitu. Oke, bismillah. Nah, seperti ini menu awalnya itu seperti ini. Kalau misalkan saya ingin melakukan penambahan, diketik 1. Nah, ini ada 3 menu untuk pemilik ya. Ada 3 menu untuk pemilik, yang 1 menu untuk pelanggan. Nah, ketik 1 untuk penambahan menu. Kalau ingin menambahkan menu, ketik 1. Oke, langsung ditampilkan daftar menu yang khusus untuk pemilik. Di sini ada ID-nya. Nah, misalkan saya ingin masukkan gorengan. Ini misalkan huruf kecil semua. Harganya 2000. Kategorinya makanan. Oke. Ya, ini nama gorengan, harga 2000, kategori makanan berhasil ditambahkan. Lalu ditampilkan menu yang sudah up to date ya, sesudah ditambahkan gorengannya itu. Ya, ini langsung otomatis ada di sini dengan ID 8. Lalu misalkan akan saya ubah yang ID 8 tuh ya, menu gorengan misalkan akan saya ubah. Oke, di sini kan di sini ada perulangan ya. Perulangan kalau misalkan ID yang di masukkan itu tidak sesuai dengan ID yang ada di sini. Misalkan saya masukin ID-nya itu 10. Tuh, ID tidak valid, terjadi perulangan. Ini sekarang 9. Ya, ID tidak valid. Atau -1. Masih ID tidak valid. -2 masih ID tidak valid. Nah, di sini saya ingin masukkan gorengan, berarti ID-nya itu adalah 8. Oke. Nah, di sini itu misalkan saya ingin mengosongkan, tidak ingin mengubah nama gorengannya, tapi hanya ingin mengubah harganya. Misalkan di sini berarti saya tinggal tekan enter, kosong ya isi scannernya. Lalu harganya misalkan jadi 4000. Lalu di sini juga saya memberikan perintah perulangan untuk kalau misalkan jawabannya bukan ya atau tidak, maka ini akan terus meminta input ya atau tidak ya. Misalkan saya jawab enggak, inputnya tidak valid atau apa misalkan. Di sini saya akan melakukan konfirmasi ya, misalkan huruf kecil yang nanti akan tetap dibaca. Oke, di sini udah berubah ya. Menu berhasil diperbarui. Menu terbarunya gorengannya dari harga 2000 jadi 4000. Nah, di sini misalkan masih pengubahan menu, ID-nya masih sama ya, gorengan. Nah, namanya yang saya ubah. Misalkan jadi tempe goreng. Nah, tapi harganya yang tidak akan diubah, maka saya akan cantumkan -1. Oke,
Oke, saya pilih ya dulu ya. Ya, ini berubah jadi tempe goreng 4000. Terus misalkan saya akan mencontohkan untuk tidak terjadi perubahan. Misalkan di sini balik lagi ke gorengan, harganya juga balik lagi 2000. Tapi di sini konfirmasinya itu adalah tidak, jadi batal ya, harusnya tidak berubah ya, tidak berubah. Lalu lanjut, misalkan saya ingin melakukan penghapusan, berarti angka 3. Oke, di sini ada perulangan. Kalau misalkan ID-nya tidak sesuai, maka akan terus terjadi perulangan. Misalkan 9 ya, ID tidak valid, atau 10 atau 11 minus 1 ya, masih terus perulangan sampai sesuai dengan ID yang terdapat pada daftar menu. Di sini misalkan saya ingin hapus jus mangga 6, misalkan nih ya, misalkan saya jawabnya gini, akan terjadi perulangan, jawab ya. Oke, jus mangganya hilang ya, jus mangganya hilang. Nah, untuk ID-nya juga langsung berubah ya, dengan sesuai urutan. Jus mangganya hilang. Lalu misalkan saya tes sekarang di bagian pemesanan untuk pelanggan. Oke, untuk pemesanan pelanggan juga untuk bagian jus mangga sudah hilang, tidak ada. Terus untuk tempe goreng jadi ada ya. Sebelumnya kan untuk yang daftar menu pelanggan itu tidak ada, karena saya mengubah menggunakan for loop pada daftar menu pelanggannya juga. Ini jadi ikutan update gitu ya. Misalkan saya pesan yang baru ya, tempe goreng itu misal 6, itu aja cukup ya. Struknya dicetak, lalu menu kembali ke menu awal di sini. Nah, ketika ternyata saya sudah selesai untuk menjalankan program, saya misalkan tinggal menekan menulis angka 5 atau angka apa saja, ini bukan antara 1 sampai 4, maka program akan berhenti. Oke, sekian jawaban dari saya. Jika ada kekurangan, kesalahan, atau penjelasan yang kurang baik dan kurang tepat, mohon dikoreksi. Masukan dari Bapak, kritik dari Bapak, itu sangat saya nantikan agar saya bisa menjadi lebih baik dalam mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.